teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Desmai di video baru. Kali ini sebenarnya spontan aja ya, mau bikin video baru karena tadi kebetulan habis nyiapin materi untuk grup meeting rencananya besok malam. Nah, ini spesial buat teman-teman semua nih. Jadi sebelum aku grup meeting biasanya ya, kalau selesai grup meeting, terus habis itu materinya dibawain lagi di YouTube. Nah sekarang grup meetingnya belum ya, tapi duluan di YouTube channel nih di share. Jadi tadi yang aku siapin tentang materinya apa, coba yuk. Oke, jadi materi yang aku siapkan ini berkaitan dengan bagaimana cara menjadi seseorang yang berintegritas. Nah, sepemahaman seorang Desmai pun kata integritas itu kayak masih sebatas bagaimana kita mematuhi rules gitu ya dalam berbisnis. Terus integritas juga bagaimana kita setia terhadap bisnis yang kita jalankan. Ternyata ya teman-teman, integritas itu nggak sesederhana itu. Dan integritas merupakan semacam puncak dari beberapa hal yang kita lakukan terlebih dahulu sehingga mencapai yang namanya integritas. Oke, singkat ceritanya, orang yang berintegritas itu adalah orang-orang yang mampu memenuhi standar dirinya. Jadi setiap orang itu pasti punya standar diri versi dia sendiri gitu ya. Misalnya, oh saya nih orangnya pekerja keras. Nah berarti itulah standar diri yang dia punya gitu. Tergantung sekarang apakah dia mampu memenuhi standar diri dia itu. Ketika dia mampu memenuhinya, maka bisa dikatakan seseorang itu berintegritas ya. Atau misalnya, saya orangnya sabar, ya kan. Nah di dalam banyak situasi ketika memang banyak hal yang menuntut kesabarannya dia dan dia mampu melakukan itu, nggak emosi gitu ya, nggak mengambil keputusan di saat dia lagi marah misalnya, terus lebih banyak mendengarkan dulu atau berpikir dulu tentang sesuatu sebelum dia memutuskan harus seperti apa. Nah berarti dia memang memenuhi standar dirinya sebagai seseorang yang sabar. Ya, jadi standar diri setiap orang itu berbeda-beda gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kita bilang bagaimana untuk berintegritas sebagai seseorang yang mau sukses di MCI, nah otomatis kan standar diri kita itu yang seperti apa kalau memang mau sukses di MCI. Oke Mbak Desmai, kasih contoh dong, misalnya untuk punya standar diri yang sesuai kalau kita bicara mau sukses di MCI. Berarti satu, saya adalah orang yang berpikir kreatif misalnya. Nah ketika itu yang menjadi salah satu standar diri kita, maka kita nggak akan pernah stuck pada satu atau dua cara aja untuk mengembangkan bisnis kita, untuk membina tim kita, dan lain sebagainya. Oke, yang keduanya lagi misalnya standar diri yang seperti apa nih Mbak Desmai kalau mau sukses di MCI. Yang kedua, kita bisa bilang bahwa saya adalah orang yang selalu standby untuk membantu tim saya berkembang, ya seperti itu. Nah artinya ketika tim kita butuh bantuan atau kita yang peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan tim kita, maka kita bisa ngedrive tim kita gitu loh. Ya kadang-kadang kan gini, ada juga leader yang dia nunggu doang gitu, nunggu timnya konsul, nunggu timnya kasih keluhan dulu atau sharing punya masalah apa, baru dia memikirkan gitu loh cara-cara untuk membantu. Nah kalau standar diri kita itu adalah selalu ready standby untuk membantu tim kita ya, untuk mensukseskan tim kita dengan cara kita yang ngedrive, berarti ya kita punya kepekaan gitu loh terhadap tim-tim kita. Jadi misalnya tim kita yang ini nih, dia kayaknya butuh untuk dikasih peta melakukan seperti apa gitu, untuk nanti mereka banyak jadwal presentasi atau jadwal demonya gitu. Terus misalnya untuk timku yang ini, timnya udah lumayan gede nih, nah berarti dia lebih memerlukan memerlukan pembinaan untuk memimpin timnya sendiri. Nah jadi hal-hal yang seperti itu ya teman-teman ya, ternyata pantas aja sih orang sukses itu nggak banyak gitu ya, karena ternyata di dalamnya itu baru satu hal loh ya, baru satu hal, yaitu memenuhi standar diri. Itu baru satu hal yang bisa menunjang kita menjadi orang dengan integritas. Ya ternyata masih ada lagi yang lain ya. Yang kedua, ternyata selain kita memenuhi standar diri, yang kedua kita memenuhi janji-janji kita kedua ya.
kita memenuhi janji-janji pada diri kita sendiri. Jadi yang tadi saya pelajarin ya, rupanya ada juga tipe orang yang bertentangan banget antara pikiran dan perasaannya. Jadi dia semacam dihantu-hantui oleh hutang emosi. Ya, hutang emosi itu yang seperti apa? Ketika dia pernah berjanji gitu ya pada dirinya sendiri, misalnya mau sukses di MCI, mau bertiket-tiket nih gitu kan, tapi kondisi-kondisi itu mengantarkan dia pada kesulitan-kesulitan ya, nanti besok paginya gitu ya, dia berpikir seolah-olah dia tidak butuh menjadi orang sukses, dia sudah tidak ingin lagi menjadi orang sukses. Wah, itu serem banget kan. Nah, ternyata yang begitu juga ada. Ya, jangan sampai ya kita menjadi salah satu yang seperti itu. Artinya memang nggak punya integritas gitu loh. Jadi doanya di cancel sama dia gitu. Yang dulu-dulunya mungkin dia pengen keliling dunia dari MCI, pengen membahagiakan keluarga. Tapi ketika dia mengalami banyak kesulitan, tantangan, dia melupakan itu dan menganggap bahwa dia tidak lagi butuh kesuksesan itu. Serem banget. Lalu yang ketiga lagi, selain tadi kita punya standar diri, dan kedua kita memenuhi janji-janji pada diri kita sendiri, yang ketiga, biar bagaimanapun ternyata orang yang berintegritas itu punya target ya. Karena apa? Target itulah yang akan ngedrive dia melakukan sesuatu dengan tujuan gitu. Satu tujuan menjadi sangat berarti ketika dia bisa step by step mengerjakan target-targetnya itu ya. Dan sehingga orang yang sampai sekarang tidak punya target, maunya jalan aja, let the flow gitu ya, ternyata bukan orang berintegritas ya. Itu lagi ternyata memang kenapa rasio orang sukses dengan orang gagal itu bisa lebih banyak orang gagalnya. Karena memang untuk menjadi orang sukses tidak semudah mengucapkannya dengan lidah, tapi dari sini dan tindakannya memang semuanya sinkron, satu sama lain itu kongruen, saling melengkapi. Nggak bisa cuman pikirannya doang yang mau, perasaannya bertolak belakang ya kan. Terus juga perasaannya mau, tapi cara-cara berpikirnya itu selalu mengarah kepada kegagalan. Oke ya, pokoknya sharing sore ini itu random sebenarnya, karena tadi sambil ngerjain materi juga, dan ya udah gitu ya, bawa aja kamera nih, terus ya udah ngisi video baru. Dan semoga sharing yang spontan ini bisa bermanfaat untuk mengingatkan kita semua ya. Jadi bukan cuma teman-teman, tapi mengingatkan aku juga bahwa memang sukses itu tidak semudah kita mengucapkannya, tapi memang dikerjakan dengan kesungguhan, keikhlasan, konsisten, dan akhirnya ketika kita mampu melewati proses-prosesnya, jatuh bangun, susah senang, tangis tawa gitu ya, ternyata itulah yang nanti mengantarkan kita kepada integritas kita yang sebenar-benarnya sebagai orang yang memang benar pengen sukses. Demikian dari Desmai yang hari ini seperti anak pramuka, coklat. Ya, kita ketemu di video sharing selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Salam sukses, better life with MCI. Bye-bye.